kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu apa ya Kak Ewi? Selamat pagi Bapak. Oke, kita bernyanyi selamat pagi Bapak ya. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita memasuki ibadah kita, kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Lagunya Yesus Pokok. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Secintaku ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baiklah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus di Kalang Kota ini. Tuhan, dimanapun adik-adik kami berada pada saat ini, biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami akan sambut ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, adik-adik masih pada semangat kan? Ya, sekarang kita mau bernyanyi yang ria-ria. Kita mau bergembira. Masih pada semangat kan? Ya, sekarang kita bernyanyi lagu apa, Kak? Gembira di hati. Iya, kita bernyanyi gembira di hati. Gembira di hatiku,
sudah dikasih tahu oleh Kak Heni kan? Iya, minggu lalu Kak Heni sudah ngasih tahu ayat hafalan kita. Nah, sekarang kita ucapkan bersama-sama. Kita ucapkan ya adik-adik? Iya, Pak. Oke. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lagunya, dan jadilah bijak. Oke, belum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Borusadi, kita mau angkat lagu pujian kita puji Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu jemaat khusus di Karangkota. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan, berbicara Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Amsal 1 ayat 8. Adik-adik buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kakak baca sekali lagi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sepertinya kurang semangat ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Luar biasa, terima kasih. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini adalah berisi tentang nasihat-nasihat. Adik-adik tahu siapa yang menulis kitab Amsal? Kitab Amsal ditulis oleh seorang raja. Raja apa adik-adik? Raja Salomo. Kita tahu adik-adik, Raja Salomo adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan. Adik-adik tahu Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Mengapa adik-adik Raja Salomo menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan? Karena apa? Karena Raja Salomo adalah raja yang mendengarkan ajaran firman Tuhan, raja yang takut akan Tuhan. Nah, Raja Salomo juga adalah raja yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Adik-adik tahu siapa orang tua Raja Salomo? Iya, adalah Raja Daud. Raja Daud adalah orang tua Raja Salomo. Nah adik-adik, firman Tuhan juga mengajarkan kita dari Amsal 1 ayat 8, kita harus mendengar
didikan orang tua kita dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Kakak yakin semua orang tua pasti mengajarkan anak-anaknya kepada yang baik untuk mendatangkan sukacita, bukan untuk mendatangkan duka cita kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena orang tua kita sudah mengasihi kita, sudah memberikan nasihatnya, sudah membimbing kita kepada menjadi anak-anak yang baik, mulai kita kecil hingga kita beranjak dewasa. Nah, bagaimana respon kita adik-adik? Karena orang tua kita sudah baik membimbing kita. Kakak minta untuk adik-adik habis ibadah kita minggu ini, adik-adik kakak minta untuk menuliskan sepucuk surat kepada orang tuanya. Kita katakan, Ayah, terima kasih. Ibu, terima kasih. Papa, terima kasih. Mama, terima kasih. Karena sudah membimbing dan mengajari kami, anak-anakmu. Nah, buat adik-adik yang belum bisa menulis, boleh langsung katakan kepada orang tuanya, Mama, Papa, terima kasih karena sudah membimbing dan mengajari kita. Kita sambil memeluk mereka, kita katakan dengan sepenuh hati kita kepada orang tua kita. Kakak yakin ini pasti orang tua kita sangat bersukacita dan bergembira. Karena apa adik-adik? Kakak yakin orang tua kita pasti akan mengajari kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan, kakak mau kasih contoh percakapan antara orang tua, percakapan seorang ibu dan seorang anak, percakapan seorang ayah dan seorang anak. Nah, ini kita umpamakan seorang ibu. Nah, ini dia ya. Sebelah kanan ada seorang ibu, sebelah kiri ini seorang anak. Nah, kita sebut siapa ya nama anaknya ya? Boleh ya, namanya Yosua ya. Ada adik-adik sini bernama Yosua? Oke. Nah, ini ada percakapan seorang ibu dan seorang anak bernama Yosua. Pada suatu minggu pagi, Mama Yosua berkata kepada Yosua, Yosua anakku, kamu harus sekolah minggu. Mendengar itu Yosua menjawab, Ma, Yosua masih malas, masih ngantuk. Yosua gak mau sekolah minggu. Nah, mendengar itu Mama Yosua kembali berkata, Yosua anakku, kamu harus ke sekolah minggu. Nanti kamu terlambat, nak. Mendengar itu Yosua kembali berkata, Ma, Yosua masih ngantuk. Yosua mau tidur aja. Yosua malas sekolah minggu. Mendengar jawaban Yosua, Mama Yosua menjadi apa? Menjadi marah. Karena Mama Yosua marah, muka Yosua menjadi apa adik-adik? Menjadi cemberut, tidak bersuka cita. Itu percakapan pertama. Nah, yang kedua, percakapan seorang ayah dengan seorang anak. Kita sebut siapa nama anaknya ya? Boleh ya, namanya Yovita ya. Ada sih namanya Yovita. Nah, pada suatu hari ayah Yovita berkata kepada Yovita, Yovita anakku, kamu harus jadi anak yang baik, anak yang mau menuruti ajaran orang tua, tidak boleh nakal, tidak berbohong, tidak boleh mengganggu temannya. Mendengar itu Yovita menjawab, iya ayah, Yovita akan jadi anak yang baik, anak
mendengarkan didikan orang tua kita, dan kita harus menjauhi larangan orang tua kita. Yang kedua, kita tetap harus menghormati nasihat-nasihat orang tua kita. Karena apa adik-adik? Karena orang tua kita adalah perwakilan dari Tuhan Yesus. Karena orang tua kita sangat mengasihi kita. Orang tua kita menginginkan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, seperti Raja Salomo. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 2. Kita buka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Sekali lagi kita bacakan. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup renungan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami ya Bapa. Bapa yang baik, ajari kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan masih diharuskan berada di rumah. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu kami Bapa, berkati tumbuh kembang mereka ya Bapa, menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya ya Tuhan, ampunilah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Iya, sekarang kita mau bernyanyi kembali. Hai anak-anak. Demikian firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah ngajarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi memuji Tuhan kembali. Lagu kita persembahan kami. Persembahan kami sedikit
kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka. Ajari mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menuruti perintah Tuhan dan perintah orang tuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas segalanya, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami